Saya ingat itu hari Senin, saya kerja seperti biasa. Di situ ya juga Arif datang di situ. Arif datang, masih seperti biasa dia rebus santan itu. Pas dia lagi ngerebus, saya bilang, kita tinggal ke warung dulu ya. Beli nasi, ya Mas. Saya beli nasi ke warungnya, Bu Tuti. Mas, temennya mana sih kok yang beli sampean terus gitu? Di sana Bu, nggak mau dia gitu kan, saya bilang gitu. Lagi repot. Lah sekali-sekali diajak. Ya Bu, besok kalau mau. Namanya siapa Mas? Biar kenal. Saya bilang namanya Alip Bu. Alip. Orang mana Mas? Jawa Timur Bu. Nanya, orangnya gimana Mas? Tinggi, kulitnya agak hitam, rambutnya keriting Bu. Terus sebelum saya ngomong itu, Bu Tuti itu ngomong, di pipi kiri ada tompelnya enggak gitu. Iya, ada ngomong gitu. Terus saya bilang, iya Bu, kok tahu? Bu Tuti diam sebentar. Dia ke belakang warung, manggil suaminya Bu Tuti ini. Tiba-tiba suaminya itu nemuin saya. Mas tak main ke kontrakan. Boleh enggak? Boleh Pak, seneng lah, ada temennya gitu kan. Langsung saya ajak ke kontrakan, jam 9 itu. Udah sampai kontrakan, biar kenal sama temanmu juga gitu bapaknya. Mana temanmu Mas? Gitu, bapaknya itu nanya. Itu di belakang. Oh, saya ke belakang manggil itu. Alip itu nggak ada. Saya cari keluar nggak ada. Saya ngomong sama bapaknya, Pak, kok teman saya nggak ada ya? Ah mungkin lagi keluar Mas. Gitu. Saya tunggu sampai 1 jam sama bapaknya itu nggak datang-datang Bang. Terus bapaknya itu kan mungkin bosan kan, pulang ke warung lagi. Nggak berselang lama, si Alip itu datang. Dari depan datang, saya nanya, Lip, dari mana? Dari itu Mas, jalan-jalan. Tadi dicariin bapak lo, bapak suami Bu Tuti pemilik warung lo. Oh, aja dia bilang gitu. Di situ sudah seperti biasa, bungkus lagi dan udah selesai. Hari berikutnya, bapaknya tuh main ke kontrakan lagi Bang. Main sana lagi, nggak ada lagi Bang. Setelah sampai rumah itu, sampai kontrakan udah nggak ada lagi. Dari itu, bapaknya, Mas, ikut saya yuk gitu. Kemana Pak? Pak RT. Saya kan takut Bang. Ada apa ya? Takut ada yang salah, ada apa mesinnya ini terlalu berisik atau gimana kalau sore. Kemudian saya diajaklah ke rumah Pak RT. Ditanyalah sama Pak RT saya, Mas, teman yang kerja sama kamu tuh siapa namanya gitu kan. Ciri-cirinya gimana? Saya kasih tahu ciri-cirinya. Dari itu, Pak RT itu dengan nada tinggi, wih udah uang Mas gitu. Itu bukan manusia Mas. Udah uang kepripun Pak maksudnya? Wih bukan manusia Mas. Temanmu itu bukan manusia. Saya di situ kaget, keringat dingin, antara percaya dan nggak percaya kan. Kalau benar temanmu itu namanya itu dengan ciri-ciri seperti itu dulu orang yang 3 tahun yang lalu mengakhiri hidup di kontrakan yang buat jualan sampean itu. Saya kan nggak percaya, udah 1 bulan lebih loh. Wes Mas percaya yo, koncomu ki udah uang gitu lagi. Percaya aja Mas, temanmu itu bukan orang. Di situ saya ngobrol-ngobrol, saya nanya, penyebabnya apa? Kok Alip sampai mengakhiri hidup gitu kan? Yang tahu Bu Tuti ini Bang, karena Bu Tuti ini tempat curhatnya si Alip semasa masih hidup. Katanya itu pas malam Alip lihat ceweknya boncengan sama laki-laki lain di situ. Kan sebelum Alip tahu kalau ceweknya ini sama laki-laki lain, di SMS itu dia pun nggak pernah diangkat. Papasan lah di jalan. Alip tuh nanya, si ceweknya ini ngomong, siapa sih nggak kenal kamu gitu. Terus pergi. Hari keduanya, Alip masih penasaran Bang, masih langsung mau pengen datang ke rumahnya nemuin ibunya. Pas mau datang ke rumahnya di gang, itu papasan lagi sama si ceweknya. Ya sama laki-laki itu, sama. Di situ bilang kalau dia itu nggak suka sama si Alip gitu. Saya lebih suka sama ini gitu, sama yang diboncengin itu. Orang tua saya juga nggak suka ya gitu. Terus pergi aja itu, katanya perempuannya itu pergi aja. Alip langsung nemuin ke orang tuanya. Ketemulah di situ sama orang tuanya si cewek itu. Di situ ketemu si orang tua ceweknya ini bilang, maaf ya Alip, nggak usah deketin anak saya lagi gitu. Anak saya sudah punya calon. Sekarang kamu pulang aja gitu. Alip pulang. Sebelum keluar dari rumahnya, gerbangnya itu diteriakin sama si ibunya itu, Lip, kamu terakhir ya, injek rumah sini gitu. Pulanglah ke warung Bu Tuti ini. Juga ada cuman itu Bang. Si Alip ini banyak utang buat biayai kuliah pacarnya itu. Sama lunasin motor pacarnya itu. Setelah lunas, ibunya ambil motor yang beliin juga si Alip itu. Kehidupan sehari-hari juga yang nanggung itu si Alip ceweknya itu.
Nggak cuma biaya kuliah aja, saya hidupkan sehari-hari. Katanya Bu Tuti, Bu kalau saya mungkin kerja 20 tahun, utang saya nggak bakal lunas. Terus ada beberapa warga lagi bang, yang pernah didatangin sama si Alif. Yang satu itu Pak Marno. Pak Marno itu penjual harum manis. Harum manis tau? Keliling itu. Nah itu pulangnya kan kalau malam lewat depan kontrakan itu. Pas malam lewat depan kontrakan itu dipanggil sama si Alif itu. Tapi Pak Marno itu tahu kalau Alif itu almarhum bukan manusia, tahu. Dijualin sama Pak Marno. Dan itu setelah bayar masuklah ke kontrakan itu si Alif. Dan semasa hidupnya katanya si Pak Marno ini dulu pas masih hidup, Alif itu sering beliin harum manis itu, beliin pacarnya ketika pacarnya sering main ke kontrakan situ bang. Di situ saya bingung bang. Udah malam kan, udah jam 12 lebih di situ kan lama. Saya tuh mau pulang kontrakan, mikir bang. Rasa takut ada, Pasti. deg-degan ada. Kalau saya mau nginep di mana, tidur di mana kan. Dari jauh itu saya lihat kontrakan itu udah, perasaan udah campur aduk bang. Dari jauh loh padahal, pas jalan kaki itu ada jam 2, jam setengah 1-an malam itu. Udah sampai kontrakan, saya masuk bang. Kontrakan itu yang tadinya itu lampunya cerah, pas saya masuk itu cerah tapi pucet. Saya teriak aja buat balikin mental lah bang. Aku udah tahu kamu Lip, aku udah tahu kamu bukan manusia. Mulai sekarang kamu gak usah bantu lagi ya, gak usah bantu saya lagi, gak usah ganggu saya lagi. Saya beranikan untuk masuk kamar bang. Lampu kan saya matiin bang, masih remang-remang. Di situ pas saya tidur, pintunya kan belum nutup semua bang, masih setengah. Di situ saya lihat Alif itu bang. Iya, dia dari belakang, dari dapur, modal mandir itu, dari dapur melewati lorong itu, modal mandir itu ada 3 kali. Setelah itu dia berhenti di kamar, tapi cuma kelihatan setengah aja bang. Pas itu saya beranikan diri buat bangun, nyalain lampu kamar. Tak nyalain lampu kamar, itu udah nggak ada Alif. Pas saya mau keluar kamar, di lorong itu saya lihat Alif dengan wujud yang beda bang. Dia kan ada lorong itu, di lorong itu dia lagi berdiri bang. Tangan yang satu tuh pegang kayu, dengan kondisi yang di lehernya itu ada tali, lehernya itu panjang banget lehernya itu. Dari situ saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya baca doa sulit, tiba-tiba dia hilang. Saya lewati lorong itu langsung keluar rumah, langsung keluar kontrakan itu saya jalan-jalan ke kampung itu, cari warga buat biar saya nggak takut lah. Tapi nggak ada di situ warga, mau ketuk-ketuk pintu juga nggak berani. Pas sudah jam 3 saya masuk bang, masuk di kontrakan. Saya tuh kepengen ke dapur, nggak tahu ke dapur. Di situ ada lagi jongkok ngadep ke sana, nggak ngadep ke saya. Tapi udah nggak ada talinya itu, nggak ada. Cuma biasa tapi jongkok ngadep ke tembok. Habis itu saya masuk kamar, saya tidur di situ. Udah malam itu saya tidur, bangun siangnya itu saya ke warungnya Bu Tuti. Itu sore saya balik lagi bang, biasa-biasa aja itu. Antara jam 10-an kayak nggak salah, jam 10-an, jam 11-an saya tidur di kamar itu. Tidur saya nggak tidur, nggak gini, nggak apa. Pas ngeliatin ini ada kaki di atas wajah saya, tapi udah nggak bisa apa-apa itu. Saya paksa, setelah itu nggak kelihatan, saya keluar. Saya pindah tidur di ruang utama, ruang tamu itu. Saya pindah tidur di situ pakai tikar. Dan di situ tuh saya dengar kayak bunyinya itu di kamar. Gak salah lama ada kayak orang masak serabi. Pas saya tengok itu Alif Lagi masak. lagi berdiri aja, tapi nggak masak, cuman berdiri aja di kompor, depan kompor. Di situ saya itu jengkel atau apa, campur aduk bang di situ bang. Di situ ada sapu, saya pukul aja pakai sapu itu. Itu bukan tembus, nggak tembus bang. Rasanya seperti kain, kita mukul kain, tapi itu aja hilang gitu. Nggak tahu hilangnya tuh kemana, kayak kain aja, kayak kain. Langsung itu paginya saya sakit. Sampai malam itu saya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Sampai malam. Di hari pertama itu pas saya sakit, Alif itu ada di samping saya. Dia lagi duduk aja di sebelah saya, jarak 1 meter mungkin. Itu selama semalam itu bang, berapa kali aja dia. Ketika kebangun ada dia, setiap saya kebangun ada dia.